Gue baru tahu kalau di airport ini ada game station kayak gini. Buat transportasi selama di Bali, gue sewa mobil. Janjian sama orangnya di parkiran airport lantai 3. Jangan lupa diperiksa dulu. Kalau ada penyok-penyok, dicatat, direkam, supaya gak disalahin kalau pas balikin nanti dikira kita yang menyokin. Ini masih jam 10, jadi pertama kita cari makan dulu aja kali ya. Yang spesial ini lauknya lumayan banyak ya. Ini udah habis nasinya, lauknya masih sisa segini. Baru jam 12 kurang, belum bisa check-in hotel, jadi gua mau ke Gusto Gelato dulu. Tempatnya ada di sebelah kanan tadi, tapi kalau bawa mobil nggak boleh parkir di sana, jadi parkirnya harus di sebelah kiri ini. Agak maju dikit. Ini khusus buat Gusto Gelato. Sebenarnya lebih estetik kalau makan di luar sini sih. Cuma Bali panas banget, siapa yang mau makan di luar? Udah mau jam 2, kita OTW hotel aja. Kalian ingat vlog gue yang ini nggak? Lagi jalan kaki dari hotel, dari Aston ke gereja Francescus Saverius Kute. Tahu gitu nginep di Horizon ini aja ya, sebelahnya gereja persis. Nah, berhubung besok hari kenaikan Tuhan, gua harus ke gereja pagi-pagi. Sekarang nginep di sini. Ntar video hotelnya terpisah ya kayak biasanya. Gua cekin dulu. Di vlog yang terakhir tahun lalu sebenarnya pernah kesini malam-malam. Tapi kayaknya bagusan malam ya. Banyak lampu-lampu gitu daripada siang gini. Dari sebelah patung ternyata bisa spotting pesawat juga. Ini ada Emirates baru mau mendarat. Ke Bali bukannya nyari kelapa, malah nyari caci lagi. Dari angun cincinlah aturannya lagi dasang Dewi Sita ingin bagus
wano nyuti rupo dadi bojong madu api mengibar-ibar Insang marudi sida angasang kadi angsakur Naik dulu 35, sekarang 40. Terus dulu kan sukanya yang almond sama apa ya, yang brownies. Sekarang udah nggak ada. Udah balik ke hotel. Ini baru jam 8 kurang, tapi besok jam 7 pagi mau misa. Jadi ya biar nggak terlalu capek, balik ke hotel dulu. Makannya grab food aja. Ini sate babi Majapahit, enak nih. Kalau belum pernah coba silakan coba. Ini satu paket isinya nasi, bisa milih sih, bisa nasi atau ketupat. Terus dagingnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 tusuk. Ini campur ya, ada daging sama tulisannya sih campur, ada gajinya. Oh ya, ini ada lemaknya nih. Ini ada 2 pilihan tadi di GrabFood, ada yang kecap, ada yang manis pedas yang original. Ini yang original. Harganya 55.000 kalau nggak salah tadi yang versi GrabFood. Tapi kena diskon jadi 40-an. Ke gereja dulu, enak juga ya kalau tinggal di sebelahnya gereja persis. Datang 1 menit sebelumnya aja masih bisa. Udah kelar misa, gue juga udah check out dari hotel. Sekarang OTW ke daerah Nusa Dua, mau cari makan di situ sama main-main. Tumben masih sepi banget, apa kepagian ya? Ini baru jam 10. Ini di sebelahnya ada ayam betutu. Jadi kalau misalnya pergi sama rombongan terus ada yang nggak bisa makan babi, sebenarnya boleh makan di situ. Jadi pesannya tetap di sini, tapi minta diantar ke situ boleh. Bali Collection ini tempat belanja oleh-oleh sebenarnya, souvenir-souvenir gitu. Ada makanan juga dari yang tradisional sampai bermerek.
Ternyata kompleksnya luas banget. Capek jadi ya istirahat dulu, caci lagi. Kita balik ke arah Kute, soalnya hotel berikutnya ada di Legian. Tapi ini masih jam 12-an, belum bisa check-in juga. Jadi gue mau jalan-jalan dulu di Beachwalk Mall. Mampir nyebrang dulu bentar, mau lihat Pantai Kute sekarang kayak gimana. Sampai hotel Mercure jam 2, ternyata kamarnya belum siap, jadi harus nunggu sampai jam 3 katanya. Kita makan dulu. Ini video hotelnya nanti di video terpisah ya, kayak biasa. Ini cari warung yang deket hotel aja, itu ada warung Tutaya, nggak tahu enak banget. Udah bisa check in, udah dapat kamar. Tadi juga udah sempet syuting kamarnya kayak gimana, nanti di video terpisah ya. Sekarang udah mau sunset, jalan ke Pantai Legian. Ini deket banget kok dari hotel, 5-10 menitan. Hari ketiga ini bakal jadi hari yang paling panjang di trip ini. Nanti bakal ke GWK, terus ke Melasti sampai malam nonton kecak di sana. Pagi ini kita mulai dari makan di Jimbaran dulu.
Ini yang spesial, makanya dipisah lauknya. Lebih banyak katanya. Hidrokoko soalnya ini kepagian, es batunya belum datang, kelapanya belum datang, jadi ya resiko kalau pagi-pagi kayak gini. Tapi enaknya sepi. Ini gue lagi OTW ke GWK. Jalan yang asli tuh macet banget tadi di map. Terus ya akhirnya di reroute sama Google Map-nya. Malah masuk ke kampung-kampung gini, ke perumahan gitu. Sempit banget jalannya tadi. Tapi ya keluar-keluar langsung di depan kompleksnya GWK. Enak juga sih daripada macet di jalan utama. Ini parkirannya di situ. Tapi ini harus naik shuttle dulu ke atas, jadi kita ngantri dulu. Gue udah beli tiketnya lewat Pelago, jadi antrinya lewat shelter 1. Itu nanti naik gituan. Yang shelter 2 ini yang belum beli tiket, jadi dia nanti akan diantar ke loketnya dulu. Kalau ini kayaknya langsung ke tempat masuknya deh. Kalau kalian perhatiin di trip ini banyak tiket yang gue beli di Pelago. Ini bukan sponsor sih, cuma sharing aja. Soalnya di sana tuh ada diskonnya, terus abis itu bisa dapat KrisFlyer miles juga. Jadi ya untungnya double. Ini kayaknya bakal gede banget, jadi nanti di video terpisah aja kali ya. Di vlog ini cuma cuplikan-cuplikan doang. Langsung masuk lewat gate 1 ini. Jadi QR code yang dari Pelago itu bisa langsung buat di scan di mesin ini, bisa langsung masuk. Jadi nggak perlu tukar-tukar tiket atau apa, langsung dari apps-nya aja. Antara mereka yang males atau gue yang miskin. Mereka naik bagi, gue jalan kaki. Ternyata emang jauh dan nanjak guys. Jadi kalau kalian yang nggak biasa jalan, mungkin bisa pertimbangin naik bagi tadi. Nggak tahu bayar berapa. Ini sebenarnya bisa naik ke atas, naik lift, lihat dari atasnya patung itu. Terus ada museum juga di atas. Tiap 15 menit ada lift ini. Lewat lift ini bisa naik ke atas tiap 15 menit. Tapi gue nggak bisa naik soalnya jadwalnya udah full sampai 1 jam ke depan. Jadi mendingan kalau kalian pengen naik ini, beli online aja. Ini harganya 300.000 buat sekali naik. Di atas sekitar 45 menit katanya. Terima kasih. Putri Titian ini ngapain ditutup? Kenapa bukanya sore doang? Apaan ya itu ya? Kalau mau balik ke parkiran harus lewat ini, turun dulu
ngelewatin tempat-tempat jualan ini, terus turun ke bawah sini. Ini harusnya jadi tempat yang pertama. Tadi ingat nggak waktu pertama Seattle-nya kan ada 2 jalur ya. Gua pakai yang jalur pertama karena udah beli online tiketnya. Kalau yang kedua diturunnya di sini. Jadi harus beli tiket buat ke GWK dulu di situ. Baru tadi naik ke atas sana. Jadi kalau udah beli tiket yang online tadi kan langsung ke atas, nggak lewat sini. Menjawab pertanyaan tadi, bagi yang ke atas itu, yang ke patung itu 40.000 ternyata. Oke, kita balik ke parkiran. Kayak gue bilang tadi, buat GWK-nya nanti bakal ada video terpisah. Sekarang kita OTW ke Melasti. Kalau nggak salah, kalau duduk di bawah di daybed situ ada minimum ordernya. Tapi kalau duduk di atas kayak gua sekarang nggak kena minimum order. Lagi-lagi buat yang ini tiketnya udah gue beli di Pelago, jadi tinggal tunjukin aja yang ada di apps-nya, nggak perlu print dulu, nanti langsung dikasih gelang buat tiket masuknya. Untuk satu tiket aja Kak ya? Ya. Untuk teman-teman dari TGS, silakan merapat ke arah suara. Pakai kartu bisa Mbak? Lagi teman-teman TGS ke arah suara. Untuk teman-teman dari TGS, silakan merapat ke arah suara. Sekali lagi teman-teman TGS ke arah Sinopsis dan suara. tiketnya pertunjukannya bisa Mbak. Kasih. Ini jam 5 kurang 10, udah lumayan penuh, ya keisi setengah lah. Ini ngapain kerokan di sini dah? Persis sama yang di Uluwatu, dikasih teks juga.
Orang seperti di kanan Raja Busana Puramanila. Akhirnya jiwa oleh kau. Tari kecaknya itu dari jam 6 sampai jam 7 lewat. Jadi ini langsung balik ke hotel aja. Nggak makan malam soalnya tadi udah kekenyangan banget ngabisin pizza sendirian. Hari keempat kita main ke timur, ke Sanur. Dimulai dari sarapan dulu ke Makbeng. Ini baru, nggak tahu baru berapa bulan gitu. Terakhir kesini September lalu sih belum ada. Oh jadi isinya ginian, kafe-kafe. Jadi bingung mau makan apa. Baru aja makan makbeng soalnya. Masih kenyang banget. Tiba-tiba hujan, jadi sok ide melipir ke Masats. Pas banget kelar Masats langsung berhenti hujannya, jadi kita lanjut cari makan ya.
Paket yang dari Pelago itu dapat ini, dapat ribs, terus kentang, sayur, sama sop ini. Yang lain nambah. Semangka itu gratis. Yang ini nambah. Kalau yang paketan tadi dapat ini, air mineral atau es teh. Ribsnya empuk, langsung pecah. Pakai garpu aja bisa tuh. Terus nambah nasi goreng kecombrang, dan dengan bodohnya gue nggak tahu kecombrang itu apaan, jadi tadi minta dipisah aja biar nggak serem kalau nggak enak. Oke, ternyata gue nggak suka kecombrang, untung dipisah. Bisa lanjut tanpa kecombrang kalau gitu. Hari kelima, hari terakhir di Bali, gue masih di hotel. Ini masih jam 9 kurang. Hari ini hari Minggu. Berhubung di sini gerejanya jauh-jauh dan nggak terlalu banyak ya pilihannya, jadi kita misa online aja. Sambil nunggu, masih ada 45 menitan. Ini tadi order sate babi bawah pohon di GrabFood buat hemat waktu ya. Udah siap berangkat. Ini hari terakhir, udah mau pulang. Tapi sebelum ke airport mau jalan-jalan dulu. Flightnya masih sore ntar. Jadi sekarang mau cari oleh-oleh mungkin. Tapi kayaknya kali ini nggak ke Krishna deh. Bosen ke Krishna mulu. Oke, yuk berangkat. Jujur lebih enak yang ini. Tapi kalau yang nggak suka cheesecake, itu juga enak banget sih. Ini lelehan coklatnya boleh milih mau yang milk atau yang dark. Kalau yang ini dark. Udah jam 2:30-an. Sebelum ke airport kita cari makan siang dulu.
tadi gue pesen yang paket 1/4 ayam betutu kuah, dapat ini nasi sama sate lilit, terus ayam betutunya sama ini. Terus ini nambah kerang bakar Jimbaran sama es kelapa muda. Enak, gak segitu pedesnya kalau nggak banyak kuahnya. Sate lilitnya enak, tapi kecil banget ya. Bumbu kerang bakarnya enak, dia lebih berasa daripada sebagian besar restoran yang di Jimbaran. Lumayan sih buat ngobatin pengen Jimbaran, soalnya kalau solo trip gini agak aneh ya ke Jimbaran makan seafood sendirian pinggir pantai itu. Ya, ini lumayan lah. Habis makan gue langsung ke airport aja biar nggak terlalu mepet juga. Udah janjian sama persewaan mobilnya buat balikin mobil di terminal keberangkatannya. Sebenarnya salah satu tujuan trip ini tuh buat ngetes ini nih, belajar pakai DJI Osmo Nano, baru beli bulan lalu. Sebelum dibawa ke luar negeri mau tes dulu, makanya ya ini dites lama di Bali. Kalian bisa bedain nggak yang mana yang pakai pocket, yang mana pakai nano? Bagusan mana ya? Ini pertama kalinya gue solo trip ke Bali sebenarnya. Tadinya takut nggak seru, tapi ternyata oke aja, seru-seru juga. Malah enak bisa ngatur jadwal seenaknya, nggak pakai mikirin ketergantungan sama selera orang lain. Nextnya kemana ya? Komen dong, kasih saran.